Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Muzani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shaleh Fauzan, dan kita masih berada di bab yang pertama, yaitu bab yang membahas tentang pintu masuk mempelajari akidah. Dan kita sampai pada pasal yang ketiga. Syekh Shaleh Fauzan mengatakan, Al-faslu tsalits fi bayanil inhiraf 'anil aqidah wa subulit tawaqqi minhu. Pasal yang ketiga, penjelasan tentang penyimpangan dalam hal akidah dan metode-metode untuk membentengi diri dari penyimpangan akidah. Dari penjelasan atau dari judul pasal yang ketiga ini, kita bisa mengetahui bahwa Syekh Shaleh akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan akidah dan sebab-sebab yang berkaitan dengannya, sebab-sebab yang menjadikan seseorang menyimpang dari akidah. Dan beliau juga akan menyebutkan tentang metode-metode atau jalan untuk membentengi diri dari penyimpangan akidah. Beliau mengatakan, Al-inhirafu 'anil aqidah as-sahihah mahlakatun wa dhaya'. Lianna al-aqidah as-sahihah hiya ad-dafi' al-qawi ila al-'amal an-nafi'. Penyimpangan dari akidah yang benar merupakan bentuk kehancuran dan kerugian. Karena akidah yang benar merupakan pendorong yang kuat untuk melakukan amal kebaikan. Wal fardu bila aqidah yakunu farisatan lil awhami wasyukuk allati rubbama tatarakamu alaihi fatuhjabu anhu ar-ru'yatu sahihah lidurubil hayati sa'idah. Kemudian Syekh mengatakan, seseorang yang tidak mengenal akidah yang benar, maka bisa jadi besar potensinya dia menjadi korban dari hayalan-hayalan dirinya, ilusi-ilusi yang tergambar dalam benaknya, dan keraguan-keraguan yang muncul di dalam jiwanya, yang mana hal-hal tersebut telah menumpuk pada dirinya. Sehingga dengan sebab hayalan-hayalan, ilusi-ilusi, serta keraguan-keraguan tersebut, matanya tertutup. Matanya tidak bisa melihat mana jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Hatta tadhiqa alaihi hayatuhu summa yuhawilu at-takhallus min hadha ad-dhiq bi inha'i hayatihi walau bil intihar. Sehingga ketika dia tidak bisa melihat mana jalan kebahagiaan, akhirnya hatinya menjadi sempit, kehidupannya menjadi sempit, dan dia berusaha untuk keluar dari kesempitan tersebut dengan jalan pintas, walaupun harus melakukan bunuh diri. Kama huwa al-waqi'u min katsirin min al-afrad alladhina faqadu hidayat al-aqidati as-sahihah. Hal ini bisa kita saksikan pada orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, kehilangan hidayah untuk mengenal akidah yang sahihah, yang benar. Wal mujtama' alladhi la tasuduhu aqidatun sahihah
huwa wal mujtama'u alladhi la tasuduhu aqidatun sahihah huwa mujtama'un bahimi yafqidu kulla muqawimatil hayatis sa'idah wa in kana yamlikul katsira min muqawimatil hayatil maddiyah allati katsiran ma taquduhu ila ad-dimar. Masyarakat yang tidak didominasi oleh akidah yang benar, maka masyarakat tersebut sangat dekat dengan masyarakat hewani. Perilaku-perilaku hewani sangat dekat dengan masyarakat tersebut. Mereka kehilangan unsur-unsur untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Meskipun mereka memiliki banyak sekali potensi dan unsur-unsur kehidupan yang bersifat fisik atau materi, yang mana seringkali unsur-unsur yang bersifat materi tersebut membawa mereka kepada kehancuran. Kama huwa musyahadun fil mujtama'atil kafirah, sebagaimana yang disaksikan di masyarakat non-muslim. Lianna hadhihi al-muqawwimatil maddiyah tahtaju ila tawjihin wa tarsyid lil istifadati min khasa'isiha wa manafi'iha wa la muwajjih laha siwa al-aqidati as-sahihah. Unsur-unsur atau potensi-potensi yang bersifat fisik ini butuh kepada bimbingan, butuh kepada arahan agar potensi-potensi yang bersifat fisik ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal, bisa dimanfaatkan dengan cara yang terbaik, dan tidak ada hal yang dapat membimbing dan mengarahkan potensi-potensi fisik ini dengan sebaik-baiknya melainkan akidah yang benar. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan kisah para nabi, menceritakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan berupa hal-hal yang sifatnya fisik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat, wahai sekalian rasul, makanlah dari hal-hal yang baik. Ini merupakan manfaat atau potensi yang bersifat fisik, kenikmatan yang berupa fisik yang Allah berikan kepada para nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu memerintahkan mereka untuk melakukan amal soleh yang merupakan buah dari akidah yang benar. Wa'malu salihah, wahai sekalian rasul, amalkanlah amalan-amalan soleh. Dan secara spesifik Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, di mana Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan fisik kepada Nabi Dawud, kepada Nabi Sulaiman, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk melakukan amal saleh sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat fisik tersebut. Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Tentang Nabi Dawud, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami telah memberikan karunia kepada Nabi Dawud dari sisi kami. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Nabi Dawud. Ya jibalu awwibi ma'ahu, wahai sekalian gunung, ulangilah terus bertasbih
dengan Nabi Dawud. Demikian juga wahai sekalian burung, ulangilah terus tasbih, mengucapkan zikir tasbih bersama Nabi Dawud. Wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan untuk Nabi Dawud besi. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Dawud. Beliau bisa melunakkan besi. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi. Dengan besi tersebut, wahai Nabi Dawud, silahkan buatlah baju-baju besi yang besar dan ukurlah anyaman pada baju besi tersebut. Dan wahai Nabi Dawud, wahai keluarga Dawud, beramallah dengan amalan-amalan saleh. Sesungguhnya aku menyaksikan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Sulaiman. Allah berfirman, "Wa li Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahrun." Dan kami tundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Perjalanan angin tersebut di pagi hari dilakukan selama 1 bulan. Perjalanan angin tersebut di sore hari dilakukan selama 1 bulan. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Dan kami alirkan untuk Nabi Sulaiman cairan tembaga. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir. Dan dari kalangan jin ada di antara mereka yang bekerja dengan kekuasaan atau di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman dengan izin kami. Dan barang siapa yang menyimpang dari kalangan jin tersebut dari perintah kami, maka kami akan timpakan kepada mereka azab neraka yang menyala-nyala. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Dan mereka para jin tersebut bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman. Mereka membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Para jin tersebut membangun patung-patung, membuat piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan mereka membuat periuk-periuk yang kokoh di atas pembakarannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Allah memerintahkan Nabi Sulaiman beserta keluarganya untuk tidak lupa melakukan amal soleh. I'malu ala Dawud syukra. Wahai Dawud dan keluarga Dawud, yaitu Nabi Sulaiman, lakukanlah amal soleh. Syukra, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka kekuatan fisik dengan kekuatan akidah tidak bisa dipisahkan. Demikianlah yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya, bahwa kekuatan-kekuatan fisik, potensi-potensi fisik, dan kekuatan akidah itu harus berjalan dengan berbarengan. Ayat-ayat ini yang tadi kita bacakan dikomentari oleh Syekh Saleh Fauzan. Beliau mengatakan, "Faquwwatul aqidah yajibu an la tanfakka 'anil quwwatil maddiyah, fa in infakkat anha bil inhirafi ila al-aqaidil batilah, saratil quwwatu al-maddiyatu wasilata dimarin wa inhidar." Kekuatan akidah, akidah yang sahihah, wajib untuk senantiasa mengiringi kekuatan fisik, kekuatan materi. Apabila kekuatan akidah meninggalkan kekuatan materi,
malah yang membarengi kekuatan materi tersebut adalah akidah yang batilah, akidah yang salah, maka materi tersebut, kekuatan materi tersebut bukan malah membawa kebaikan pada masyarakat yang memanfaatkannya, akan tetapi kekuatan materi tersebut malah akan membawa dan menjerumuskan masyarakat yang menggunakannya kepada kehancuran dan kemunduran. Kemunduran akhlak, kemunduran perilaku, dan lain sebagainya. Kama huwal musyahad al-yawm fi ad-duwalil kafirah allati tamliku maddah. Sebagaimana kita saksikan pada hari ini di negeri-negeri non-muslim yang memiliki kekuatan fisik dan kekuatan materi. Mereka memiliki kekuatan materi dan fisik, namun perangai, akhlak, perilaku semua hilang dari diri mereka. Wala tamliku aqidatan sahihah, dan mereka tidak memiliki akidah yang benar. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penyimpangan dari akidah yang benar, yaitu sebab-sebab yang menjadikan seseorang menyimpang dari akidah yang benar, serta kita akan membahas jalan atau metode untuk membentengi diri dari penyimpangan akidah. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.